Oke, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jadi pada dasarnya saya saya kan kebetulan saya bergerak sekarang di bidang asuransi di Prudential. Nah, banyak orang tuh sering salah paham soal gimana cara ngambil asuransi yang benar. Nah, pada dasarnya saya ini belajar nih, dan tugas saya adalah sharing edukasi. Sebenarnya produk asuransi yang benar itu seperti apa? Pada dasarnya sebenarnya di dunia asuransi cuma ada 3 macam produk doang yang umumnya orang wajib ada. Hanya ada 3 macam. Di luar dari ini sebenarnya itu hanyalah produk gimmick dari agen-agen asuransi yang mereka jual, padahal belum tentu pas untuk tujuan orang tersebut. Jadi sebenarnya di dunia ini cuma ada 3 macam produk doang yang umumnya kita harus tahu dan kita perlu punya, ya. Saya biasa kasih nama 3 level asuransi atau segitiga proteksi lah. Yang pertama itu adalah healthcare. Healthcare itu adalah asuransi kesehatan rawat inap, ya. Tujuannya, tujuan dari healthcare ini apa? Tujuan asuransi kesehatan rawat inap ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk memproteksi eh, cash flow atau tabungan kita, ya. Tujuan healthcare tujuannya untuk itu. Contohnya apa asuransi kesehatan healthcare itu? Salah satu contohnya yang paling sering banyak orang tahu itu adalah BPJS. Intinya asuransi kesehatan rawat inap, selama terjadi rawat inap, semua biaya rumah sakitnya itu bisa dibayar ke dokter, ke rumah sakit, obat-obatan dan lain itu semua bisa di cover sama pihak ketiga, pihak asuransi. Yang orang tahu pada umumnya adalah BPJS. BPJS bagus, hanya BPJS tidak bisa pilih, kalau misalnya dia mau pilih dokter, atau dia mau pilih rumah sakit, atau mau pilih obat-obatan yang bagus, atau mau dokter yang terkenal, atau mau rumah sakit yang bagus, tidak punya opsi seperti itu. Nah, umumnya orang yang mau punya opsi seperti itu, mereka ngambil asuransi swasta. Kalau mereka mau pilih profesor, mau pilih rumah sakitnya bahkan sampai ke luar negeri, atau mau pakai obat-obatan yang bagus. Lalu yang kedua, yang umumnya orang sering tahu itu adalah asuransi corporate, ya, asuransi karyawan. Ya, kalau kerja di perusahaan dapat namanya asuransi karyawan. Dari perusahaan biasanya kalau kerja, karyawan kadang dapat asuransi kesehatan selama dia rawat inap, dibayar di rumah sakit sama dokternya di rumah sakit dibayar sama perusahaan. Nah, hanya biasanya limitnya kecil. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya dia makin sering klaim. Artinya kalau makin sering klaim, artinya makin sering rawat inap. Artinya karyawan tersebut akan menjadi tidak produktif kalau makin sering klaim. Itu biasanya umur di perusahaannya tidak akan lama. Kenapa? Karena keseringan bolos, ya, keseringan rawat inap, ya. Nah, kalau hal itu terjadi dan akhirnya dia dipecat atau di lay off gitu, ya. Nah, pada saat itu terjadi, kalau dipecatnya karena keseringan masuk rumah sakit, waktu dia keluar dari rumah sakit, apakah asuransi kesehatan dari perusahaannya masih cover? Kan enggak, ya, gitu. Nah, dan pada saat itu dia baru, karena sering sakit dan dia baru mau cari asuransi, biasanya itu udah sedikit terlambat. Kenapa? Karena riwayat di rumah sakitnya sudah banyak, gitu. Makanya biasanya untuk memenuhi itu semua, mereka biasanya ada backup, ambil asuransi swasta. Di kita di Prudential sering pada ngomong tuh yang keren itu black card gitu. Apa sih black card itu? Intinya adalah asuransi kesehatan rawat inap. Kalau misalnya sampai terjadi rawat inap, mau dari sakitnya biasa-biasa cuma diare, tipes, demam berdarah, sampai main padel, kecelakaan gitu, ya, kepentok, keraket, terus berdarah, dijahit dan lain-lain, sampai ke yang kritis, jantung, stroke, kanker, itu semua dibayar sesuai dengan tagihan, dengan limitnya itu miliaran. Hanya tinggal pilih mau covernya di Indonesia ya cukup, atau mau sampai berobat sampai luar negeri. Berobat sampai luar negeri, mau sampai Singapura atau sampai Malaysia, ya itu bisa sesuai dengan pilihan. Apapun itu, selama ada asuransi kesehatan healthcare ini, boleh dibilang resiko kalau terjadi sesuatu yang berhubungan dengan rawat inap gitu, ya, itu udah lebih aman lah, di cover sama pihak asuransi. Jadi tidak menguras tabungan atau cash flow lagi, ya. Ya, makanya ini berfungsi untuk memproteksi cash flow atau tabungan. Kalau ini udah selesai, udah oke, gitu, ya. Ada level kedua, ya. Level kedua itu adalah critical illness. Critical illness, penyakit kritis, ya. Asuransi untuk memproteksi apabila terjadi
kritis tahap akhir. Contohnya apa? Contohnya kayak stroke, kanker, jantung, dan lain-lain. Ini tujuannya untuk memproteksi apa? Ini adalah untuk memproteksi income atau aset. Ya. Nah, kalau terjadi healthcare ini, kalau terjadi rawat inap asuransi kesehatan Orion dan sudah punya ini, sebenarnya resikonya sekitar 30% itu sudah tercover untuk resiko kehidupan. Tapi sebenarnya ada 70% lagi, apa 70% itu sebenarnya adalah ada biaya-biaya yang tidak terlihat kalau pada saat terjadi penyakit kritis. Contoh misalnya kayak kritis itu kayak stroke, kanker, jantung. Waktu terjadi kritis tahap akhir biasanya orang tidak bisa kerja, dia tidak boleh ngurusin bisnisnya, dia harus fokus penyembuhan, dia nggak boleh stres. Dan biasanya orang terjadi kena penyakit kritis tahap akhir itu biasa butuh masa penyembuhan 3-5 tahun, dia nggak boleh stres, itu dia harus ngurus dirinya sendiri, tidak boleh ngurus kerjaan, tidak boleh ngurus bisnisnya dan lain-lain gitu ya. Dan selama 3-5 tahun itu otomatis pendapatannya akan drop atau tidak ada. Tapi biaya hidup ada 70% biaya yang tidak terlihat, biaya hidupnya dan lain-lain itu tidak tercover dengan asuransi kesehatan rawat inap gitu ya. Waktu jadi stroke, kanker dan lain-lain dan harus di kemo, selama dia punya healthcare-nya ini sudah aman, itu di cover semua. Ada biaya-biaya tidak terlihat, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti biaya hidup, anak tetap harus sekolah atau kuliah gitu ya, sedangkan income-nya kan drop. Lalu kalau misalnya terjadi kritis tahap akhir, biasanya kita harus sewa satu orang suster atau apapun itu untuk bantu ngurusin kita itu selama kitanya drop. Atau kadang kalau misalnya kita mau covernya sampai ke luar negeri, misalnya ke Malaysia gitu, rawat inapnya kan di cover tuh, biaya berobat di Malaysia juga di cover gitu ya. Tapi ada namanya akomodasi, tempat tinggal, pesawat, karena kalau kemo itu bisa sebulan itu 2 kali bolak-balik ke Malaysia atau Singapura, itu adalah biaya-biaya yang tidak di cover dari asuransi kesehatan rawat inapnya. Nah, biaya-biaya yang tidak terlihat itu butuh uang ready cash, terima sejumlah uang untuk mengcover hidup dia atau mengcover penghasilan dia yang hilang. Ya, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah contoh, kalau boleh saya tanya Bu, ya atau Bapak, kira-kira sebulan pengeluarannya paling besar berapa? Atau kalau mau ditanya juga bisa, kira-kira income sebulan yang mau diproteksi berapa? Contoh berapa, Bu? 50 juta ya. Kalau 50 juta per bulan itu dikali 12 bulan itu sama dengan 600 juta. Nah, 600 juta orang biasanya di cover 3-5 tahun. Kalau misalnya kita mau pakai angka 3 tahun, bukan cover 3-5 tahun. Biasa kalau terjadi penyakit kritis tahap akhir, biasanya butuh masa penyembuhan 3-5 tahun. Dia nggak boleh stres, dia harus fokus penyembuhan. Jadi kalau misalnya kita pakai angka 3 tahun, berarti 600 juta dikali 3 tahun, berarti dia yang terproteksi yang perlu ada untuk critical illness-nya adalah 1,8 miliar. Sewaktu terjadi critical illness ya akan keluar ready cash, uang dana yang langsung cair sebesar 1,8 miliar untuk menutupi penghasilan dia atau pengeluaran dia selama 3 tahun ke depan. 1,8 yang dimana penghasilan atau pengeluaran dia sebulan itu adalah 50 juta per bulan gitu ya. Nah, kalau ini sudah terproteksi, boleh dibilang itu udah 90% udah aman ya. Ada lagi yang namanya di sini adalah life insurance. Life insurance. Ya, life insurance kadang kita ngomongnya juga adalah love insurance. Kenapa? Karena kalau yang ini sama ini untuk demi diri kita. Tapi kalau love insurance ini untuk orang-orang yang kita tinggalkan waktu kita terjadi resiko dan kita harus pindah ke dunia lain gitu ya. Nah, life insurance itu misalnya contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya saya punya pengeluaran 50 juta sebulan. Kalau saya kayak pindah ke suatu tempat di suatu pulau, nggak ada sinyal, nggak bisa dikontak, dan saya akan pergi selama 1 bulan, saya akan kasih ke istri saya nih 50 juta sebulan. Nah, kalau misalnya mau perginya 6 bulan, saya akan kasih ke istri saya nih 50 juta dikali 6 bulan. Kalau mau pergi setahun, 50 juta kali setahun. Yang jadi pertanyaan adalah kalau saya pergi seumur hidup, berapa yang saya harus kasihkan ke istri dan anak-anak saya?
Ya, love insurance juga itu juga seperti kayak eh, mesin cetak uang di rumah. Ya, anggap Bapak Ibu punya mesin cetak uang, mesin printer, dan cetak setiap bulan dia bisa ngecetak, ngeprintin 50 juta rupiah ya setiap bulan gitu. Tapi namanya tiap hari kerja dan tiap hari ngeprintin terus, pasti suatu hari mesin printernya akan macet dan aus dan akan mulai rusak. Itu udah otomatis. Nah, gimana kalau misalnya dari 50 juta, menghasilkan 50 juta itu, Bapak atau Ibu hanya sisihin beberapa persen aja, mungkin hanya sisihin 1 juta atau 2 juta ke saya, tapi itu bisa memastikan supaya kalau terjadi mesinnya macet atau terjadi mesin macet atau rusak suatu hari, saya akan gantikan mesin yang baru. Intinya itu akan menghasilkan 50 juta terus seumur hidup. Ya, itu namanya life insurance atau asuransi jiwa untuk mengcover orang-orang yang kita tinggalkan, untuk memproteksi income yang hilang seumur hidup ya. Nah, menurut Bapak Ibu ya, di antara 1, 2, 3 ini, kondisi Bapak Ibu sekarang mana yang keluarga untuk Bapak Ibu mana yang paling penting? Untuk Bapak Ibu yang sekarang ini Bapak Ibu paling butuhkan. Cynthia, di antara 1, 2, 3 ini mana yang kondisi Ibu yang sekarang yang paling dibutuhkan sekarang ini? Yang healthcare. Oke, nah pas banget Bu. Jadi apapun jawabannya, mau dia job ini, mau job ini, atau mau job ini gitu ya, kita akan jawab pas banget. Sekarang di Prudential memang lagi ada produk baru yang bagus banget yang berhubungan dengan healthcare, dan promonya lumayan oke, dan khusus untuk umur seperti Ibu. Karena untuk umur seperti Ibu harganya masih murah banget ya. Ibu pengen tahu, biasanya sih mereka akan tanya, kalau orang kita kalau cerita dan nyanyinya bagus, biasanya orangnya akan menanyakan, oh masih murah banget, emang preminya berapa gitu ya. Tapi kalau orangnya hanya diam saja, kita yang akan nanya, nah Ibu pengen tahu untuk seperti kayak Ibu yang masih murah ini, Ibu pengen tahu preminya berapa? Mau ya? Nah, kalau khusus untuk healthcare ini, saya ingin tanya dulu, Ibu carinya yang di Indonesia cukup atau mau cover sampai luar negeri? Sampai ke Malai ya. Oke. Nah, Bu, saya akan pulang ke rumah, dan saya akan, kan hari ini kita janjinya ketemuan cuma ngopi-ngopi doang ya. Saya dan emang kebetulan saya sharing tentang edukasi ini. Tapi kalau Ibu pengen tahu tentang perhitungannya di cover sampai Malai berapa, saya akan pulang ke rumah, nanti saya akan cari produk yang sesuai dengan karakter Ibu, dengan latar belakang Ibu, dan ya stylenya Ibu lah ya. Dan saya akan bikinin beberapa produk, nanti saya akan kasih beberapa opsi, dan saya kasih the best price-nya untuk Ibu ya, yang sebagus mungkin. Nanti kita akan atur waktu, kira-kira beberapa hari lagi, atau hari Rabu atau hari Kamis ya, kalau Ibu sempat gitu ya. Nanti saya ketemu, dan pada saat itu saya akan bawain beberapa opsi yang sesuai, dan saya akan jelasin lebih detail produknya sebenarnya seperti apa. Dan kalau pada saat itu Ibu berasa produk yang saya jelasin itu, ini kurang bagus nih, nggak cocok dengan saya, atau Ibu berasa produknya bagus sekali ya, tapi budgetnya terlalu tinggi buat saya, dan Ibu nggak tertarik, gak apa-apa, kita tetap teman, it's okay. Yang penting Ibu udah pernah dengar produknya seperti apa sih, cocok apa enggak. Tapi kalau pada saat itu Ibu berasa, oh ini produk bagus ya, dan ternyata preminya bener loh, murah, dan ini layak untuk saya sisihkan untuk dapetin manfaat yang luar biasa seperti itu, pada saat itu ya kita akan proses lebih lanjut. Oke, terima kasih.